Baik, materi hari ini bicara soal progres pembangunan dunia. Di kelas saya tidak melakukan mute all kepada para peserta. Jadi biar bisa menyesuaikan sendiri, teman-teman nanti silakan ketika bertanya bisa menggunakan raise hand ya, atau Anda langsung menginstruksi saya tidak masalah. Kuisnya sudah. Oke, ini ya. Ada 13 pertanyaan. Nah, untuk nomor 1 ini, kalian jawab yang mana nih? Berapa banyak anak perempuan dunia hari ini yang sudah mendapatkan akses ke pendidikan dasar? Langsung diomong saja Mas, jangan lewat chat Mas. Ini saya lihat responnya 47 ya. Ini kalau saya ganti layar ke Google Chrome gini, kalian bisa melihat tidak? Bisa, Pak. Bisa. Bisa ya? Bisa, Pak. Bisa. Oke, ini ternyata average ternyata nggak sampai 50 ya. Jadi rata-rata dapat 49, benar gitu ya. Nah, ada 30 ya. Kemudian di mana mayoritas masyarakat hidup country ya. Saya langsung buat di sini aja deh. Ya, ini mostly benar. Kemudian dalam 20 tahun terakhir proporsi masyarakat sangat miskin itu berkurang lebih dari setengah, yang benar, yang C ya. Dan di sini saya kira banyak sekali, lebih dari 50% yang salah. Kemudian berapa angka harapan hidup masyarakat dunia hari ini? Jawabannya adalah 70, dan ini teman-teman juga lebih dari setengah yang salah. Ya. Bahkan ada yang jawab 50 tahun itu. Jadi Anda kalau memilih 50 tahun ya berarti Anda ketika umur 49 harus banyak-banyak berdoa, karena secara statistik berarti Anda mengharapkan umur 50 itu Anda sudah ini ya, sudah meninggal. Kemudian di nomor 5 akan ada tambahan 2 miliar anak-anak ya, kisaran umur 0 sampai 16 tahun di tahun 2100 ya. Oh sorry, ada 2 billion children today. Hari ini ada 2 miliar anak-anak. Di tahun 2100 akan ada tambahan berapa ya? Ini jawabannya tetap ya, nggak berubah prediksi dari UN. Kemudian populasi dunia akan menjadi 4 miliar ya tahun 2100. Itu kenapa? Karena lebih banyak masyarakat usia produktif. Ya. Nomor 7, korban meninggal dari bencana alam itu berkurang dari setengah ya. Ini juga berapa persen? Hampir 50 juga ya. Ternyata yang salah. Kemudian ada map ya, yang benar yang C ya. Ini map mayoritas tinggal di Asia. Kemudian nomor 9, nah ini berapa jumlah persentase anak-anak yang sudah mendapatkan vaksin umur 1 tahun? Jawabannya 80% ya. Ini yang 20% sangat pesimis sepertinya ya sama progres pembangunan dunia. Masa dari 5 orang baru 20% yang sudah divaksin. Kemudian woman ya, rata-rata sudah 9 tahun. Berarti 9 tahun itu SMP ya. Kemudian ini yang punah hari ini, yang terancam punah, ternyata tidak di antara mereka. Karena sudah ada konservasi khusus ya terkait mereka. Electricity 80% sudah benar, sudah bagus. Dan untuk urusan climate change sekalian banyak yang benar. Ya.
Di sini ada yang benar semua nggak? Nah, ini jawabannya ya. Nah, kalau kita lihat tadi adik-adik sekalian itu banyak yang menjawab, dan sebenarnya dari semua pertanyaan itu pertanyaan ini didesain untuk melihat bagaimana pandangan. Ini mohon Anda tidak ini ya, Anda tidak celometan di dalam grup chat Mas Akbar ya. Mohon kita ketika kuliah tertib seperti ketika kuliah tatap muka. Mohon tidak menyalahgunakan fitur chat untuk hal-hal yang sifatnya untuk bercandaan. Jadi kita lihat di sini. Kalau kita lihat dari 13 pertanyaan itu, itu ada jawaban yang sangat optimistis, ada yang sangat pesimistis, ya. Mulai dari electricity terkait progres pendidikan, ya. Yang kesemua jawabannya itu saya kira orang yang membuat kuesioner ini, sebenarnya kuesioner ini ditanyakan ke banyak negara, ya. Kuesioner ini dibuat oleh Profesor Hans Rosling, ya, seorang ahli Global Health ya, Global Health yang dia juga ahli statistik juga. Namun tadi teman-teman di sini banyak yang menjawab average-nya nilainya 49. Nah, ternyata pertanyaan ini kan tadi sudah ditanyakan di banyak negara. Banyak juga negara-negara yang saya kira advance secara ekonomi, advance secara teknologi, ternyata jawabannya juga pada pesimistis. Contohnya di sini persentase soal kemiskinan, itu saya lihat di Swedia sama di Norway itu yang menjawab benar hanya 25%. Nah, itu artinya dunia itu melihat bagaimana progres pembangunan itu dilihat secara pesimistis ya. Jadi bahkan mereka tidak menyadari bahwa terlepas dari dinamika politik ya, terlepas dari kekurangan para pemimpin-pemimpin dunia yang ada di masing-masing negara, ternyata semuanya itu sudah berhasil untuk paling nggak menciptakan progres ya. Ini bahkan di negara seperti Hungaria itu yang jawab benar hanya 2% ya, itu terkait angka kemiskinan. Kemudian di nomor 9 ya, pertanyaan soal vaksin ya. Ini ternyata juga jawabannya sangat pesimis sekali ya. Correct answer-nya 80% dan mereka jawabannya salah, 50 atau 20% ya. Nah, alhasil negara-negara tadi ya, ini jokes-nya Prof. Van Rosling ya. Kalau misalkan tanya monyet, ada 3 jawaban, dan untuk menjawab monyet itu diberi 3 pisang, maka persentase monyet benar ini adalah 33%. Ya. Maka beberapa negara tadi dipercandain sama Van Rosling ya, bahwa mereka tidak lebih baik daripada di Pansel ya. Karena mereka cenderung sangat pesimistis untuk melihat progres pembangunan tadi. Nah, kemudian pertanyaannya, ini kenapa, mungkin sebagian dari Anda bertanya, ini kenapa saya menanyakan hal ini ya? Kenapa saya membuat kuis ini untuk teman-teman sekalian? Sebenarnya untuk apa? Nah, ini today's end ya, dalam pembelajaran hari ini untuk apa? Yang pertama, hari ini saya akan mengenalkan bagaimana kita bisa melihat progres pembangunan dunia itu berdasarkan perspektif fact-based worldview ya. Melihat progres pembangunan berdasarkan data mutakhir, berdasarkan visualisasi data ya, yang gambaran data yang sangat besar tadi, atau bisa disebut sebagai big data, mungkin teman-teman juga pernah dengar ya, itu memberikan kita pemahaman bahwa dunia sekarang sudah mengalami progres yang saya kira sangat signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Nanti saya akan menggunakan tools ya, ada software atau website yang bisa kalian gunakan. Nanti teman-teman silakan menggunakan software tersebut. Nanti untuk absen perkuliahan ini nanti bisa di aula ya. Teman-teman menggunakannya ya, paling nggak mencoba beberapa variabel. Nanti teman-teman screenshot
dan teman-teman kasih findingnya ke saya. Nanti saya kan pasang di aula. Ini tadi saya sudah jelaskan. Saya akan mengintroduksikan ke kalian penggunaan sebuah tools yang namanya Gapminder, ya. Kemudian intrigue your critical thinking. Jadi saya di sini akan berusaha untuk mendebat ya konsep-konsep dalam pembangunan, misalkan terminologi seperti negara berkembang atau negara maju, ya, yang selama ini seringkali digunakan oleh para ilmuwan sosial, baik itu dari administrasi publik ya atau hubungan internasional. Saya kira kita sering sekali menggunakan dua istilah tersebut, walaupun sebenarnya kita menggunakan istilah tersebut itu agak abu-abu ya, nggak jelas spesifikasinya seperti apa. Ya pokoknya Indonesia adalah negara berkembang gitu ya. Apa kita melihat sebenarnya kenapa sih kok kita kayak semacam terpolarisasi ya akan dua terminologi tersebut. Nah ini saya kira ini saya skip aja hari ini. Saya kira nanti teman-teman bisa diskusi dulu ya. Diskusi nantinya bisa lewat forum aula aja biar semua bisa participate. Mungkin saya tanya ke 1-2 orang aja biar nggak ini ya. Jadi memang nggak bisa seperti di kelas ya. Saya mau tanya random aja sama Bramuda deh. Bramuda bisa dengar saya nggak? Halo Bramuda. Oke, mic-nya tidak bisa digunakan. Mungkin saya tanya ke Mbak Aura, coba. Mbak Aura. Aura bisa dengar saya nggak? Mungkin ada kan dari teman-teman? Bisa, Pak. Oke, Mbak Aura bisa ya. Mbak Aura, mungkin saya mau tanya saja, diskusi singkat. Kira-kira kalau menurut Mbak Aura, pasti juga sudah pernah mendengar terminologi seperti negara berkembang atau developing countries dan negara maju developed countries. Kira-kira kalau menurut perspektif Mbak Aura, itu kira-kira bagaimana kita bisa mengidentifikasi perbedaan keduanya? Selama ini apakah ada ukuran spesifik mengenai hal tersebut? Mungkin dilihat dari pertumbuhan penduduknya, Pak, sama kemajuan mungkin di bidang teknologi, terus serta harapan hidupnya, Pak. Oke ya, jadi kalau tadi misalkan populasi atau teknologi itu, berarti dia bisa disebut apa namanya negara maju tuh kayak gimana? Dan dia disebut negara berkembang seperti apa? Kalau di negara maju mungkin teknologinya sudah itu ya seperti yang kita tahu sudah canggih seperti itu, Pak. Terus mungkin di negara maju masih dalam proses perkembangan atau mungkin Kalau terkait teknologi maju atau tidak, kalau menurut Mbak Aura, Tiongkok udah masuk negara maju atau belum? Tiongkok sepertinya sudah. Ya, sudah ya, oke. Nah ini Mbak Aura jadi membuat saya tanya-tanya juga, kira-kira batasan teknologi udah maju sehingga disebut sebagai negara berkembang, negara maju, itu batasannya seperti apa sih? Selama ini kan kita selalu ibarat mempolarisasi ya beberapa istilah-istilah ya. Misalkan seperti tadi ya, ada developing countries, ada developed countries, ada ada the north dan ada west ya. Maaf saya keliru nih. Edit bentar.
North and South ya. Negara utara dan negara selatan. Kemudian ada negara West, the West and the rest ya. Itu sering banget kita dengar ya. Tapi mungkin saya mau tanya nih ke teman-teman juga, masih diskusi seputar ini. Kira-kira selama ini kalian tuh bedainnya gimana sih? Dan kalian yakin bahwa itu termasuk negara maju, negara berkembang tuh gara-gara apa sih? Ada nggak yang bisa menjawab dengan ini ya, dengan lebih spesifik gitu? Misalkan speknya tuh apa? Atau selama ini memang kita terjebak pada pembagian terminologi ini, sehingga kita lebih seperti judging di sini ya. Judging bahwa ini, negara berkembang, ini negara maju, dan negara yang dibilang berkembang itu ibaratkan lebih miskin ya. Tapi kira-kira pembagiannya seperti apa sih? Mungkin saya mau tanya dari teman-teman yang lain ya. Ada nggak yang bisa memberikan pendapat? Karena kedua istilah ini, apalagi istilah yang pertama ya, itu kayak sepertinya dari presentasi teman-teman juga, itu banyak sekali yang sering menggunakan istilah ini ya. Walaupun saya tidak yakin bahwa teman-teman benar-benar mempunyai spek khusus terkait hal tersebut. Kira-kira ada yang mau menanggapi nggak? Izin menjawab, Pak. Ya, ini siapa yang ngomong? Mas Akbar ya? Akbar, Pak. Ya, silakan Mas Akbar. Oh, ini saya bahasnya yang developing aja atau semuanya, Pak? Yang Mas Akbar tahu aja. Mas Akbar ini dari HI atau dari AN ya? HI, Pak. Oh, dari HI. Oke, Pak. Kalau menurut saya mungkin jawab yang utara selatan, Pak ya. Ya. Nah, kalau konsep utara selatan sendiri itu saya memahaminya itu tuh terlahir semenjak gini, Pak, ada pembagian negara-negara yang bergerak sebagai orang-orang kolonial dengan negara-negara bekas kolonialismenya. Jadi mereka tuh kayak membuat batasan bahwa saya menganggap negara-negara kolonial yang berada di utara sebagian besar seperti Eropa dan Amerika Serikat tuh sebagai negara yang lebih memiliki kekuasaan lebih besar daripada negara-negara selatan yang dianggap sebagai budaknya atau jajahannya. Yang nggak saya itu kayak jadi konsepsi yang terus-menerus dipakai terus sampai sekarang juga mungkin masih ada beberapa yang dipakai sehingga kita menganggap bahwa kita selalu jadi negara yang terbelakang kan, tapi padahal sebenarnya ini kayak sebuah ya konsepsi yang dibuat oleh mereka saja yang sebagai negara-negara kolonial seperti itu, Pak. Oke, jadi Mas Akbar pendapatnya menarik sekali ya. Jadi awalnya karena masa penjajahan. Tapi kalau menurut Mas Akbar sendiri, istilah North and South ini masih relevan nggak hari ini? Jadi kalau dibilang relevan atau enggak, sebenarnya bisa dua-duanya sih, Pak. Kalau dibilang relevan, mungkin kita bisa lihat juga banyak juga negara-negara di selatan seperti Afrika dan yang mungkin beberapa negara di Asia yang masih berusaha untuk bisalah melawan istilahnya tindakan-tindakan lama yang dilakukan pada mereka. Akan tapi kita tahu juga kan, Pak, bahwasanya nilai-nilai kolonialisme itu juga masih tertanam juga kayak dalam darah kita juga seperti mungkin kebijakan-kebijakan hukum atau apapun. Cuman kita udah berusaha juga seperti contohnya juga kita lihat adanya KAA, Konferensi Asia Afrika itu kayak sebuah landasan utama kita tuh berusaha untuk ngelawan itu, Pak. Itu, Pak, menurut saya. Oke. Ya. Jadi emang agak ada sedikit persepsi bahwa negara di bagian selatan itu adalah negara yang tunduk pada negara di bagian utara. Walaupun di selatan ada Australia sama New Zealand ya. Nah, ya, betul, tadi Pak. Mas Akbar menyebut soal African Problems. Kira-kira teman-teman di sini pernah dengar nggak istilah African Problems? Ini sebuah apa ya? Sebuah kayak kita judge bahwa Afrikan itu pasti bermasalah, negara di Afrika tuh. Entah masalah kelaparan, masalah kesehatan ya. Jadi sekarang kalau di berbagai belahan dunia kita berhadapan dengan penyakit SARS-CoV-2. Kalau di Afrika mereka masih berhadapan dengan Ebola juga ya. Jadi African Problems itu adalah istilah yang ini ya, pokoknya di Afrika tuh banyak masalah lah ya, masalah kriminalitas ya, sampai-sampai African Problems ini membuat adanya judging ya, yang perilaku rasisme terhadap masyarakat kulit hitam yang sampai hari ini masih terjadi ya. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, pertanyaan saya hari ini adalah kira-kira istilah ini masih relevan tidak sih? Ya, kita buka slide berikutnya. Nah, ini adalah statistik yang menggambarkan apa korelasinya
ini misalkan contoh ya bagaimana orang mungkin mendefinisikan mana yang negara maju, mana yang negara berkembang. Ini adalah sebuah statistik yang menunjukkan korelasi antara babies per woman atau berapa banyak anak yang dimiliki oleh seorang wanita rata-rata di sebuah negara, dan juga korelasinya pada kurva Y ya. Kurva Y adalah jumlah anak-anak yang bisa tetap hidup sampai usia 5 tahun, atau ini adalah terkait child mortality ya. Jadi kalau misalkan dia bisa sampai umur 5 tahun, maka dia akan naik. Nah, masing-masing dot yang ada di sini, ini mau saya kelihatan nggak ya? Kalau saya menggerakkan mouse, Kelihatan, Pak. kelihatan ya? Oke. Kelihatan. Ini masing-masing dot ini adalah representasi dari satu negara di dunia. Jadi kalau Anda tebak, yang paling besar ini apa? Afrika? Yang paling besar. Ini satu negara, Mas. Jadi Afrika benua ya. China, Pak. Cina. Nah, ini Tiongkok. Cina. Kalau yang kedua ini pastilah apa nih? India. India. Oke. Jadi Indonesia mungkin antara yang ini mungkin ya, ini sama ini. Jadi satu dot ini adalah representasi dari satu negara. Ini datanya. Nah, dulu kalau kita misalkan masih tetap menggunakan istilah developing sama developed countries, mungkin yang negara maju itu adalah negara yang mungkin anak-anaknya itu sedikit dari satu family, anaknya sedikit, dan few children die. Jadi hanya sedikit yang meninggal, karena persentasenya hampir 100% anak-anak bisa survive sampai umur 5 tahun. Sedangkan developing countries adalah kotak sini. Ini kalau misalkan kalau kita bagi ya, developing countries itu adalah kotak besar ini ya, yang mana masing-masing keluarga itu punya anak yang sangat banyak, dan juga banyak anak-anak yang tidak survive sampai umur 5 tahun. Nah, problemnya di mana? Problemnya ini kira-kira data tahun berapa, teman-teman bisa tebak? Ada yang mau nebak nggak? Tebak-tebak berarti aja. Nah, ini adalah data tahun 1965. Ya. Itu kalau dulu ya, 65. Sedangkan ini adalah data tahun 2017. Nah, pertanyaannya adalah kira-kira kalau kita masih menggunakan istilah developed sama developing, ya mungkin semuanya sudah developed di sini ya. Karena masyarakat sudah sadar bahwa sebaiknya tidak memiliki anak terlalu banyak kalau kemampuan ekonomi atau kualitas hidupnya tidak baik. Sedangkan di satu sisi semakin banyak anak yang bisa survive sampai umur 5 tahun. Yang mana itu adalah generasi teman-teman sekalian, generasi Z ya teman-teman ini ya. Jadi Anda bisa survive, dan seluruh dunia itu sekarang sangat sedikit sekali anak yang meninggal sebelum usia 5 tahun. Artinya apa? Artinya dari tahun 65 sampai 17 itu terjadi progres yang sangat signifikan. Jadi yang awalnya dulu bergerak ini ya, posisinya seperti ini, banyak negara-negara yang ada di posisi developing ini bergerak ke atas. Nah, apalagi sivitas akademika UNER ya, teman-teman yang kuliah di kampus B ya, kalau kita pulang kan selalu diingatkan ya. Diingatkan apa kira-kira? Kalau keluar, apalagi naik motor ya, diingatkan bahwa anak aja cukup ya. Apalagi kalau tiap jam 4 kita dengar lagunya mereka tuh di BKKBN itu ya. Oke. Nah, pertanyaannya adalah kira-kira terkejut gak dengan perbedaan tadi ya? Dari 65 sampai 17 ini sangat signifikan sekali loh. Nah, pertanyaannya tadi dari 13 pertanyaan yang ditanyakan ke banyak negara, itu sedikit kali yang jawab dengan benar. Jadi banyak juga, walaupun di negara-negara yang mungkin kita bisa katakan advance ya, seperti Sweden tadi ya, ada negara-negara Skandinavia juga, itu banyak world experts yang mereka tidak mengetahui, mereka mungkin punya expertise, tetapi mereka kurang mengetahui progres pembangunan dunia. Karena pemikiran-pemikiran pesimisme tadi ya. Nah, pemikiran pesimis tadi itu kadang-kadang juga dipengaruhi oleh bagaimana persepsi kita terhadap media, ya, neuromedia perspektif. Karena bagi, ini juga kritikan ya, seharusnya kalau ada anak komunikasi lebih asik nih yang belajar jurnalisme. Karena bagi perusahaan media,
a bad news is a good news. Ya, a bad news is a good news. Jadi kalau misalkan Anda membuat berita yang bombastis, maka itu akan meninggalkan viewers yang banyak ya. Apalagi kalau judul-judul yang bombastis seperti itu ya. Jadi misalkan nih, bad news is a good news itu contohnya kayak apa? Misalkan katakanlah di hari ini, hari Selasa, terjadi kecelakaan pesawat ya di sebuah negara. Esok hari media memberitakan kecelakaan pesawat dan itu dipasang di headline utama ya. Dan itu orang-orang pada gempar dan pada baca berita tersebut. Bad news is a good news. Jadi semakin banyak bad news, maka orang-orang tertarik untuk membaca. Nah, bayangkan kalau misalkan hari Rabu, media tersebut memberitakan banyak pesawat mendarat dengan selamat. Ya, kira-kira jadi news nggak? Nggak jadi news juga. Jadi memang mungkin ada sistem yang kurang bagus ya di dalam perbandingan dari bad news dan good news di dalam media kita, sehingga apapun yang kita lihat tuh kayak seakan kasus-kasus yang negatif terus ya. Maka mungkin ada sekarang lahir berbagai macam inisiatif yang hanya memberitakan good news saja ya. Yang ketiga, nanti kita bahas soal media ini lebih lanjut. Yang ketiga itu banyak banget general audience dari media tadi, dari para ekspertis tadi itu yang menggunakan data yang outdated ya. Jadi data yang tidak relevan ya. Datanya mungkin tidak masanya bukan 10 tahun ke belakang, tetapi datanya sangat jauh ke belakang ya, beberapa dekade yang lalu. Nanti kita ini ya. Yang keempat lah, ini yang mau saya terangkan, ini ada persepsi secara psikologis ya. Ada sebuah illusions. Jadi data illusions yang apalagi dalam bentuk visualisasi yang itu menciptakan persepsi yang negatif ke dalam pemikiran kita. Ini saya kasih contohnya nih. Nah, ini tadi ada beberapa hand rolling mengistilahkan kenapa kok kita berpikir negatif soal progres pembangunan dunia, itu karena ada beberapa dramatic instincts ya. Jadi persepsi kita yang dramatis ya, yang itu disebabkan oleh beberapa hal. Misalkan seperti gap, negativity, straight line, fear, zeitgeist, generalisasi, dan lain sebagainya. Saya nggak akan terangkan semua, tapi hanya mention beberapa, nanti saya bahas satu-satu ya. Yang kedua ada data illusions ya. Dramatic overview tadi didukung dengan data illusions. Nah, misalkan ini adalah sebuah grafis yang sangat terkenal dibuat oleh Muller-Lyer. Nah, kira-kira saya mau tanya nih, misalkan mau tanya ke Amsalta deh, Amsalta. Amsalta bisa dengar saya nggak? Dengar, Pak. Pertanyaannya begini, kira-kira dua garis ini mana yang lebih panjang? Yang bawah, Pak. Yang bawah ya. Oke, itu dari Amsalta. Kemudian saya mau tanya, teman-teman silakan standby, siapa tahu saya panggil tiba-tiba, ke Eka Ingrid. Iya, Pak. Ya, kalau menurut Mbak Eka, ini mana yang lebih panjang? Yang bawah. Yang bawah ya. Nah, the truth is, sebenarnya ini adalah satu contoh illusion ya. Yang mana sebenarnya kedua garis ini panjangnya sama. Coba kalau kalian perhatikan panjangnya sama. Hanya saja yang di atas itu panahnya dibuat keluar, dibuat menutup ke dalam ya. Sementara yang di bawah dibuat keluar ya. Coba Anda ukur lah kalau di layar Anda pakai penggaris tuh, panjangnya sama. Panjangnya sama. Tapi seakan-akan yang di bawah itu lebih panjang. Jadi secara visual sebenarnya persepsi kita ketika melihat sebuah ilustrasi data itu membentuk persepsi-persepsi sendiri. Nah, persepsinya seperti apa? Saya punya contoh yang lain. Misalkan seperti ini. Nah, saya mau tanya, coba ini adalah hasil SAT. SAT yang di SAT itu, saya lupa kepanjangannya apa, tapi itu ibarat seperti TPA lah. Tes potensi akademik di Indonesia. SAT itu di US ya. Nah, ini data tahun 65 sampai present day, hari ini. Nah, saya mau tanya kepada teman-teman, mungkin mau mengartikan kira-kira kita dapat apa dari data ini.
kira-kira kamu punya persepsi nggak terkait data ini? Ini juga bisa dibilang progres pembangunan ya, progres pembangunan terutama di pendidikan ya. Saya mau tanya Yosa deh. Yosa bisa dengar saya nggak? Bisa, Pak. Oke, Yosa kira-kira persepsinya apa setelah melihat grafis line graph yang sebelah kiri ini? Nilai rata-rata dari laki-laki untuk hasil tes SAT itu lebih tinggi daripada perempuan. Oke, lebih tinggi daripada perempuan ya. Jadi laki-laki lebih bisa matematika dong daripada perempuan. Nah, ini saya men-trigger para feminis kita nih. Setuju nggak nih kalau melihat data ini? Ada perbedaan yang sangat signifikan antara pemahaman laki-laki terkait matematika terhadap perempuan di US. Nah, setuju nggak kalau lihat data ini? Mungkin ada pendapat lain. Nah, kalau misalkan saya berikan grafis yang kedua dengan data yang sama, ya, itu hasilnya seperti ini. Nah, ada yang bisa ngasih pendapat nggak? Kira-kira gimana persepsi kalian lihat data yang pertama sama data yang kedua? Ini terkait data ilusi ya, illusion yang disebabkan oleh data. Mungkin mau tanya Mutia deh. Mutia Safira bisa dengar saya? Bisa, Pak. Kira-kira pendapat kamu setelah melihat yang grafis 1 sama grafis 2 ada bedanya nggak? Sama aja, Pak. Coba, kira-kira ilusinya apa nih? Masa sama aja? Jadi, untuk laki-laki sama perempuan nggak jauh beda pemikirannya. Dalam hal logika. Mungkin. Nah, kalau kita lihat yang pertama nih, harusnya nih, yang pertama, dengan yang gambar yang kedua, itu terdapat yang saya sebut sebagai gap instinct. Karena perbedaannya sebesar ini, maka persepsi yang timbul di masyarakat adalah, oh ternyata laki-laki lebih mengerti matematika ya. Padahal kalau kita lihat garis besarnya, itu perbedaannya nggak seberapa jauh. Jadi ini yang bisa menimbulkan ilusi ya. Paham nggak maksud saya, teman-teman? Jadi kalau misalnya dibuat sangat jomplang sekali ya, ada gap di situ, ini yang disebut sebagai gap instinct ya. Ya memang setiap data itu ada gapnya, nggak mungkin sama persis juga kan. Aneh kan kalau sama persis hasil matematika ya, contekan mungkin mereka. Nah, pasti ada perbedaan kan. Nah, perbedaan itu tergantung bagaimana kita mempersepsikannya pada visualisasi ya, visualisasi data. Yang mana pada contoh ini adalah line graph. Kalau kita lihat yang sebelah kiri, kayak ada jurang antara perempuan dan laki-laki. Tetapi kalau kita lihat yang sebelah kanan, ternyata jurang itu nggak seberapa jauh kok, hanya beda berapa poin ya. Mungkin di sini perbedaan poinnya hanya 1-2 nomor saja, ya. Jadi skornya 496 ke 27 itu hanya mungkin beberapa nomor saja, mungkin jawabnya salah para perempuan ya. Jadi nggak jauh beda, ya. Itu adalah sebuah ilusi yang bisa saya gambarkan. Kemudian ada lagi, ya. Nah, untuk melihat data itu kita nggak cukup hanya dengan melihat average saja, tetapi kita juga bisa melihat distribusinya. Nah, distribusi itu bisa kita gunakan dengan membuat grafis seperti ini. Supaya kita juga dapat gambaran yang lebih jelas bahwa sekarang memang distribusi itu akan memberi kita gambaran terkait gambaran lebih baik soal ini ya, soal progres pembangunan yang terjadi. Nah, kalau kita lihat gunung ini ya, karena ini average-nya lebih tinggi laki-laki, maka wajar kalau ada yang laki-laki di sini lebih landai ke angka yang lebih tinggi. Tetapi kalau kita lihat gunungnya ini hampir sama, jadi nggak begitu signifikan perbedaan antara laki-laki dan perempuan soal tes SAT, gitu ya. Nah ini juga misalkan
Jadi gap-nya ya, memang di satu sisi tadi saya ngasih contoh yang pertama memang gap-nya gap-nya lebih clear yang kedua ya. Tapi di sini juga bisa sebaliknya. Jadi perbedaan income yang signifikan itu kalau kita lihat di grafis yang kedua itu dibuat seakan-akan itu tidak terlalu jauh. Padahal $67 ke $11 itu sangat jauh ya. Maka di sini grafis yang saya kira lebih menggambarkan realitas ya, membuat orang pemahamannya lebih dapat itu ada yang sebelah kiri ya. Tergantung ya. Jadi dengan ilusi data tadi ya, perbedaannya dikit bisa jadi terlihat sangat lebar, atau juga bisa juga perbedaan yang sangat jauh bisa dilihat hanya sedikit sekali. Ini yang kedua, ilusinya ada yang kedua nih. Nah, lagi-lagi distribusi membantu kita untuk memahami soal misalkan kalau dalam konteks ini adalah distribusi income antara US dengan Meksiko. Ya, sampai sini terkait gap insting ada pertanyaan nggak? Oke, saya ngasih contoh lagi, misalkan indeks pembangunan Provinsi Jawa Timur. Nah, misalkan saya buat seperti ini nih ya, ini bisa saya edit nih. Kalau misalkan grafisnya posisinya seperti ini ya, maka kita bisa lihat bahwa dari tahun 2014 sampai 2017 indeks pembangunan manusia di Jawa Timur itu naik secara signifikan karena grafisnya sangat meroket ke atas. Tapi bayangkan kalau misalkan grafisnya saya buat seperti ini, saya turunkan jadi seperti ini. Nah, kerasa nggak bedanya? Jadi perbedaannya jadi lebih landai, lebih nggak ada progres. Jadi kadang-kadang maksud dari beberapa contoh saya adalah statistik itu bisa dimainkan, ya, bisa membentuk persepsi-persepsi dalam masyarakat, terutama bagi mereka yang mungkin kurang teliti dalam melihat progres pembangunan melalui ilusi statistik, ya. Jadi kalau saya buat seperti ini ya, saya panjangkan, itu kan progresnya naik banget, ya. Nah, sama juga dengan data yang saya peroleh ini, penurunan kemiskinan pedesaan di Provinsi Jawa Timur. Jadi kesannya kayak turunnya signifikan ya. Dari tahun berapa nih? 14 sampai tahun ke 19. Tetapi kalau kita benar-benar berpikir kritis ya, ini bahkan penurunannya nggak sampai 1 koma kok. Ya kan? Nggak sampai 1 koma. Ini hanya ilusi aja bahwa melihat garis Y-nya ini diperpanjang dari antara 14,8, 15 ya. Tapi bayangkan kalau di Y-nya ini kita kecilkan, 16, langsung ke 15, langsung ke 14. Pasti grafisnya akan landai seperti itu. Ya, jadi ini yang disebut sebagai gap instinct. Oke. Jadi gap instinct ini ya, ketika kita compare, kita kayak menjadi semacam misleading ya, karena perbedaan bagaimana orang menggambarkan dua entitas yang berbeda. Ya, kita bisa overlap ya karena spreads-nya, tapi juga bisa overlapping range of numbers. Gap instinct juga seakan-akan ada komparasi yang sangat ekstrim dari kedua entitas ya. Nah, gap instinct itu kalau kita ibaratkan seperti ini, Han Rowling tuh pakai ilustrasi seperti ini. Kalau misalkan kita naik ke gedung yang sangat tinggi, ya sangat tinggi sekali, maka kita nggak bisa dengan clear itu melihat apa yang terjadi di lantai bawah. Jadi orang-orang akan terlihat sangat kecil, ya. Orang lalu lalang kita nggak akan tahu kalau misalkan ada orang jatuh di jalan, atau mungkin ada orang siapa yang ada di jalan tersebut, itu kita nggak akan bisa lihat dengan clear. Karena kita di atas ya, di atas gedung yang sangat tinggi. Bahkan ketika kita melihat kecelakaan di lantai bawah, kita juga nggak tahu bahwa itu kecelakaan ya, karena kita tadi ada gap instinct tadi ya. Maka visualisasi yang bagus adalah visualisasi yang bisa kita zoom in dan zoom out. Ya, jadi kita bisa lebih objektif untuk melihat sebuah fenomena dalam masyarakat. Nah, ini saya bilang tadi soal media. Media tadi berperan besar dalam membuat gap instinct ini menjadi lebar. Karena apa? Karena tadi bad news is good news. Ya, jadi kesannya lama-lama karena pemberitaan yang tidak berimbang, kurang objektif, tidak berdasar data ya. Saya kira banyak sekali sekarang, apalagi media online ini banyak yang nggak kredibel ya. Jadi malah seakan-akan kita tuh kayak dapat persepsi ada dua dunia yang berbeda. Ada developing sama developed countries. They're not
and the South, ya. Begitu juga dengan politik, ya. Ada kubu, misalkan kemarin Pilpres ada kubu Jokowi, ada kubu Prabowo. Padahal dunia ini nggak bisa dilihat dari hitam putih saja, tapi ada something in between. Ada something in between di antara developing countries sama developed countries, yang itu perbedaannya harus kita lihat secara objektif, ya. Jadi kayak gap instinct ini membuat ada dua distinct yang berbeda, yang kaya dengan yang miskin, ya, yang baik dengan yang jahat, yang heroes dengan yang villains, ya. Padahal nggak seperti itu juga fenomena realitas dunia. Nah, kalau saya tanya ke teman-teman, misalkan nih sekarang, kalian termasuk kaya atau miskin? Kan mungkin banyak yang menjawab something in between, kan? Nggak kaya-kaya banget, tapi juga nggak miskin juga, ya. Ya kayaknya kalau kalian miskin banget tadi sampai kategori di bawah $2, kayaknya akan susah juga untuk bisa mengikuti perkuliahan, kan? Jadi, isunya adalah bagaimana kita melihat progres pembangunan itu bukan dipolarisasi antara dua konsep yang berbeda, tapi kita melihat ada something in between yang itu bisa kita kritisi bersama, ya. Jadi progres pembangunan nggak sesimpel itu, ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Atau kurang jelas tadi, ya? Kalau ada pertanyaan silakan langsung ini, ya. Takutnya saya ngomong terlalu cepat karena saya nggak juga, ya. Kalau di kelas, kalau saya menerangkan mukanya bingung kan kelihatan. Kalau di sini, apalagi videonya nggak di-on-in, saya nggak tahu juga nih paham atau nggak. Jadi mohon kerjasama juga, ya. Nah terus gimana kalau misalkan kita melihat argumen dari Profesor Han Rowling melihat bahwa udah nggak relevan lagi konsep negara berkembang sama negara maju. Terus gimana cara kita membedakan between countries? Nah, Han Rowling dia punya metode bagaimana sebaiknya kita punya pengukuran yang jelas terkait kita membagi perbedaan kalau dari segi income, ya. Kita membagi countries dibagi menjadi berdasarkan 4 level. Nah, level yang pertama itu adalah negara-negara yang income rata-ratanya itu $2 per hari. Berarti sekarang dolar berapa ya? 16.000, 17.000 nih. Kita hitung 17.000 aja, ya. Jadi $2 per hari itu sama dengan 34.000 rupiah per hari. Itu kategori sangat miskin. Jadi sebulan dia kira-kira punya penghasilan 1 juta saja. 1 juta, ya. Apalagi sekarang di kondisi pandemi sekarang, ya, kita nggak malah makin banyak ODP, orang dalam pantauan, tapi orang lebih penghasilan, ya. Ini menjadi trouble juga. Kemudian yang kedua, itu adalah countries yang punya income, ini, kita lihat garisnya ini, ya. 0 sampai 2, ini 2 sampai 8. Jadi 2 sampai $8 itu adalah negara yang masuk dalam level 2. 8 itu berapa ya? 8 kali 17.000 sama dengan 136.000 per hari. Nah, di sini 136.000 per hari kalau kita kalikan 30 itu sama dengan 4 juta rupiah per bulan, ya. Itu masuk negara income level 2 yang rata-rata penduduknya itu punya pendapatan sekitar 4 juta per bulan. Nah, untuk yang ketiga itu adalah negara yang punya income antara 8 sampai $32, ya. Saya hitung lagi, misalkan 32, ya, kita kali dengan 17.000 itu sama dengan 544.000 per hari, ya. Kalau kita kali 30, penghasilannya bisa 16 juta rupiah per bulan, ya. Itu adalah negara yang masuk dalam income level 3. Nah, sedangkan yang level 4 itu adalah negara yang punya income lebih dari $32 per hari, ya. Nah, poin-poin ini maksudnya apa? Pion-pion ini maksudnya apa? Pion-pion ini merepresentasikan 1 miliar penduduk di dunia hari ini. Jadi memang kalau kita lihat sekarang posisinya 1 miliar orang tuh masih sangat miskin, dan 1 miliar orang itu adalah orang yang sangat kaya. Nah, sisanya kemana? Nah, tadi ini juga masuk ke dalam pertanyaan kalian, ya. Saat ini negara hidup di kondisi perekonomian seperti apa? Itu masuk ke middle class. Middle class di mana? Di level 2 dan level 3. Level 2 itu bisa disebut sebagai lower middle income countries, sedangkan yang level 3 itu disebut sebagai negara yang higher middle income countries, ya. Sedangkan yang level 4 adalah high income countries.
Sampai sini ada pertanyaan nggak? Nah, kalau menurut kalian Indonesia itu masuk level mana nih? Level 2. Level 2 ya? Oke, nanti kita lihat ya. Jadi ini adalah sebuah alternatif ya. Jadi alternatif ini saya kira lebih useful juga daripada kita ngomong ini negara berkembang, negara maju. Yang itu kita nggak punya skatnya selama ini. Gimana cara kita bedainnya? Kan nggak ada penentuan seperti itu kan. Jadi dengan alternatif dari hand rolling ini, kita juga bisa lebih clear untuk mengidentifikasikan seputar apa namanya, bagaimana kita melihat negara itu masuk kategori yang mana, ya. Jadi nggak bisa dibilang kalau ini negara berkembang, negara maju, itu terlalu simpel banget ya. Jadi dengan pembagian distingsi seperti ini, itu kita bisa lebih objektif dalam menilai progres pembangunan dari sebuah negara. Nah, sekarang saya akan tunjukkan sebuah tools untuk memudahkan kalian semua. Ini saya ganti ke Google Chrome. Udah ganti kan ya tampilan saya ya? Anda buka gapminder.org ya. Anda langsung masuk ke tools. Ini bisa dibuka di masing-masing laptop ya. Nah, ini adalah data terkait progres pembangunan dunia ya. Jadi Gapminder ini adalah ciptaan profesional rolling juga dan juga anak-anaknya. Nah, ini adalah sebuah data yang menggambarkan banyak sekali variabel yang bisa kita hubungkan korelasinya dengan variabel yang lain. Misalkan ini variabel defaultnya adalah yang X adalah income dan expectancy adalah angka harapan hidup. Nah, dari sini kira-kira dari data terakhir tahun 2019 itu apa pendapat kalian? Kalau kita lihat ini ya. Sedangkan dots ini menggambarkan countries ya. Semakin besar dots-nya, maka populasi penduduknya itu juga semakin besar. Negara yang merah itu adalah Asia, biru adalah Afrika, hijau Amerika, dan kuning adalah negara di benua Eropa. Nah, kira-kira kalau lihat korelasi ini, kira-kira pendapat kalian apa? Ya, Hafiz. Kalau menurut saya, angka harapan hidup kalau misalnya yang paling rendah itu ada di benua Afrika, karena mostly di yang titik dari 50 sampai 70 itu diisi sama banyakan yang biru sih, Pak. Gitu. Itu kalau overall Afrika ya, tapi kalau overall dunia, kesimpulannya apa? Apa yang bisa kita simpulkan? Kalau overall dunia, yang bisa saya simpulkan itu, dari kebanyakan untuk yang tingkat harapan hidupnya tinggi itu ada di Eropa, beberapa negara Asia, sama ada, kalau nggak salah, ada 2 negara di benua Amerika. Oke, mungkin ada yang lain bisa menghubungkan kedua variabelnya? Semakin tinggi tingkat pemasukan income-nya itu, tingkat harapan hidup semakin lebih tinggi. Oke, terima kasih Gegana ya. Jadi itu ya korelasinya. Jadi memang kalau kita lihat by statistics, kita dapat fact based positifnya adalah semakin banyak income, maka angka harapan hidup itu akan semakin naik ya. Nah, data ini menariknya itu bisa kalian utak-atik ya. Itu ada kursor di bawah, ini bisa kalian coba di tab lain ya untuk buka gapminder.org. Nah, kalau kita lihat garis di bawah ini, kalau kita tarik, ini bisa kita tarik tahunnya. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita kembali ke masa lalu. Kita balik ke abad berapa? 18. Abad ke 19 ya. Abad 19. Ya. Kita lihat dulu posisinya semua negara dunia itu income-nya segini ya. Dan angka harapan hidupnya hanya 40. Jadi kalau Anda hidup sampai umur di atas 50, berarti Anda adalah outlier ya, kalau dalam istilah statistik. Nah, kita sekarang play bagaimana dunia itu bisa bergerak maju selama 100 itu abad ya, abad bener ya, 2 abad ya. Nah, kita lihat progresnya. Nah, ini bisa kita lihat. Ini kalau internet koneksi kalian stabil, ini bisa lihat pergerakan ini ya. Kalau nggak stabil ya nanti bisa coba di tab lain ya.
Nah, ini yang saya maksud dengan progres pembangunan dunia. Jadi, everything tuh moving forward ya. Nah, tadi ada sempat kayak ada balls-nya pada turun semua ya, dadak. Nah, kita bisa lihat bahwa di sini ada sebuah kejadian ketika tahun tersebut ya. Nah, itu tadi fitur tahun. Nah, kita juga bisa melihat progres ya, melihat progres ketika kita pengen tahu progres negara tertentu. Misalkan di sini kita searching ya, ada yang mau volunteer ngasih kita mau lihat negara apa? Let's say Cina. Tiongkok ya, oke. China sama apa? Kita bandingkan juga sama yang lain mungkin. Singapura, Pak. Apa? Mas Akbar? Singapura, Pak. Singapura, boleh. Singapura sangat atas sekali ya. Mungkin Indonesia juga lah ya. Kita lihat tiga negara Asia ini ya. Progresnya di mana dari tahun 1800. Nah, kita bisa lihat. Oke. Nah, ini kalau kita klik di sebelah kanan tadi, itu kita bisa lihat progress per countries. Oke, seperti ini ya. Nah, di sini kita lihat untuk baik itu ini apa ya? Indonesia, Cina, Singapura apa ini? Cina atau Singapura ini ya? Oh, Singapura ya, kecil ya. Sama ini di sini juga ada turun lonjak drastis. Ini pasti ada kejadian tertentu ya. Yang tiba-tiba angka harapan hidupnya tiba-tiba turun drastis di tahun 1918. Nah, kira-kira ada apa di tahun 1918 sehingga menimbulkan grafis kita menjadi seperti ini? Ada yang bisa nebak nggak? Flu Spanyol, Pak. Flu Spanyol ya, pandemi terakhir sebelum corona ini ya. Jadi ini menggambarkan kalau misalkan ada sebuah drop seperti ini atau naik seperti itu ya, itu menggambarkan ada sesuatu kejadian ya. Dan waktu itu memang 1919 kita searching juga di internet, misalkan what happened, kita lihat faktanya di browsing yang lain ya, what happened in Indonesia in 1918. Nah, berita yang muncul adalah ini ya, influenza pandemic. Jadi tebakan Anda benar tadi, Mas. Ya. Jadi kalau kita lihat nih, misalkan kita hubungkan sama kejadian sekarang ya, ya memang pandemi ini sangat disesalkan menimbulkan banyak nyawa melayang ya, sampai puluhan ribu orang di seluruh dunia. Tapi kalau kita bayangkan, kita lihat secara statistik di tahun-tahun sebelumnya, pandemi terakhir, jadi generasi terakhir yang terkena pandemi ini kita termasuk kejadian luar biasa ya. Generasi terakhir yang dapat pandemi itu mungkin buyut Anda. Bahkan nenek Anda nggak mengalami, karena nenek Anda mungkin lahir tahun 40-an ya, baby boomers ya. Tapi yang terjadi terakhir kali pandemi itu di Spanish flu, yang mana generasi buyut Anda. Nah, kalau kita lihat, memang pandemi corona ini sangat disayangkan, kita korbannya sampai puluhan ribu. Tetapi kalau kita bandingkan dengan Spanish flu, itu korbannya, kalau kita lihat, korbannya itu bahkan lebih besar daripada korban meninggal Perang Dunia Kedua. Jadi Spanish flu itu lebih mematikan daripada perang ya. Coba bayangkan, kita coba berangan-angan sekarang, berimajinasi lah. Apa yang terjadi kalau misalkan pandemi corona ini itu terjadi di tahun 1900? Bisa bayangin nggak kira-kira? Ya pasti korbannya akan sangat besar lagi, lebih besar lagi. Tahun 1900 kita nggak punya telepon, ya. Hanya sebagian orang yang punya telepon, sebagian masih menggunakan surat, belum ada internet, belum ada jaringan komunikasi yang bagus, transportasi masih belum ada, ya, pesawat-pesawat ya. Negara-negara juga
waktu itu kita juga masih namanya masih Hindia Belanda ya. Jadi yang mau saya bilang adalah terlepas dari kekacauan yang terjadi sekarang pandemi COVID-19 ini, tapi kalau kita melihat dari fact-based worldview, melihat dengan view yang lebih jauh ya, sebenarnya umat manusia in general itu sudah bisa untuk men-tackling krisis penyakit yang terjadi hari ini jauh lebih baik daripada apa yang terjadi di 1 abad yang lalu. Karena kalau dilihat dari jumlah korban, ya Spanish flu itu puluhan juta loh korban meninggalnya. Sedangkan kita masih puluhan ribu. Yang mudah-mudahan ini akan segera teratasi ya, vaksin akan segera selesai dan korban bisa lebih berkurang ya. Even mungkin saya juga setuju bahwa one life itu matters, tetapi kalau kita melihat upaya umat manusia in general ya, kita nggak melihat countries, nggak melihat apa ya, tapi upaya manusia in general sebenarnya manusia di abad ini sudah lebih baik penanganan terkait penyakit. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, misalkan tsunami ya di tahun 2004. Tsunami di Aceh itu menimbulkan korban yang luar biasa. Korbannya juga puluhan ribu ya, bahkan ratusan ribu mungkin korban jiwanya. Tetapi kalau kita lihat di tahun kemarin ya, ketika ada tsunami di Sulawesi, itu korbannya walaupun disayangkan korbannya juga masih banyak, tetapi perbandingannya itu sangat jauh. Ya. Jadi Indonesia terlepas banyak kritikan juga terkait penanganan bencana, tetapi at least kita harus bisa juga mengapresiasi upaya-upaya yang sudah dilakukan, baik itu upaya kelembagaan, upaya penanganan bencana, yang kita juga harus objektif melihat bahwa kita sudah melakukan banyak progres sehingga korban dari perbandingan kejadiannya antara di Aceh sama di Sulawesi itu perbedaannya cukup jauh ya. Jadi di Sulawesi korbannya mungkin hanya sekitar ratusan ya, dibandingkan puluhan ribu yang terjadi di Aceh tahun 2004. Jadi maksud saya adalah kita memang melihat sekarang terjadi banyak kekacauan, tapi itu jangan sampai membuat kita sangat pesimistis melihat penanganan bencana ini, karena kalau kita lihat secara fact-based worldview ya, penanganan kita hari ini jauh lebih baik daripada misalkan 1 abad sebelumnya. Itu ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Oke. Sekarang ini variabelnya bisa kalian ganti ya sebenarnya. Jadi kita juga bisa melihat korelasi yang lain. Ya. Let's say saya mau lihat ini saya ganti deh life expectancy jadi babies per woman. Nah, ini countries-nya saya ilangin dulu biar kita bisa lihat overall. Jadi kita matikan dulu ininya. Nah. Oke, kalau kita ganti variabelnya seperti ini, kita juga dapat kesimpulan yang lain. Mungkin yang lain bisa ngasih kesimpulan overall, apa hubungannya income sama babies per woman. Ada yang mau ini nggak? Ngasih pendapat nggak? Mungkin saya minta ini aja, kalau nggak dijawab, saya minta Stefani mungkin. Stefani bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Oke, kira-kira kalau saya ganti variabelnya antara income sama babies per woman, kira-kira apa pendapat kamu soal fenomena yang terjadi? Kalau ngelihat dari grafiknya itu, kalau misalnya income-nya rendah itu angka kelahiran bayi perempuan itu juga rendah gitu, Pak. Oke, kemudian alasan realistis, alasan logik di balik hal itu apa? Soalnya kan untuk pendapatan mereka sendiri juga rendah. Nah, untuk kayak membiayai si anaknya juga kan kayak susah gitu juga, Pak. Jadi daripada menambah beban hidup mereka, lebih baik mengurangi angka kelahiran anak. Nah, ini memang benar ya. Jadi ini saya juga ingin mematahkan mitos terkait
banyak anak banyak rezeki ya. Kebetulan saya bukan orang yang percaya hal tersebut. Ini kita bisa berbeda pandangan ya, tetapi kalau lihat dari statistik, orang yang punya anak banyak itu syaratnya adalah mereka harus punya income yang stabil ya. Karena hitungan satu orang itu kosnya juga harus diperhatikan ya, kos pendidikan, kos kesehatan, kos apa lagi, kualitas hidup ya, terus diperhatikan ya. Dan kita lihat di sini ini korelasinya kalau tadi yang apa namanya income sama, saya lupa tadi nerangin juga, income sama angka harapan hidup itu korelasinya adalah positif ya karena dia naik, sedangkan income sama babies per woman itu korelasinya negatif ya. Semakin tinggi income maka babies per woman kita lihat juga semakin turun. Ini progresnya kita lihat seperti ini. Ya, jadi dulu memang banyak banget anak ya per family. Bahkan mungkin di antara teman-teman juga punya keluarga yang ada anaknya banyak ya. Nah, di sini kita lihat, jadi pergerakannya sangat dinamis ya. Ini sangat indah sekali kalau saya lihat nih ya. Ini semakin turun di sini. Nah, di Afrika ini memang kita lihat walaupun tadi saya bilang soal African problems, tapi kalau kita lihat walaupun mereka di sini bisa dibilang masih banyak anak tapi income-nya rendah, tapi at least ada progres. Kita jangan lupakan ada perbedaan dari negara Afrika dari sini ke sini, ya. Jadi despite itu negara yang mungkin kelihatannya sangat kacau sekali ya, tapi sebenarnya mereka juga sudah sudah terjadi progres ya, yang signifikan yang membawa hidup orang menjadi lebih baik di tahun-tahun berikutnya. Ini saya minta izin makan permen ya karena batuk. Itu yang grafis pertama. Nah, untuk yang grafis yang lain bisa kalian coba. Kalau ini untuk menunjukkan tren, line graph ya. Kalau yang ini untuk melihat distribusi, yang gunung ini, saya bilang tadi ya. Kita ganti sekarang. Nah, nanti absen di kuliah ini nanti teman-teman saya akan buat fitur forum di aula. Nah, teman-teman silakan ngutak-ngatik ya, mau dari grafis apapun kalian bisa utak-atik. Nanti kalian screen capture, kemudian Anda di forum di aula itu Anda upload dan juga Anda kasih keterangan kira-kira pendapat kalian apa terkait overview dari sebuah data yang kalian lihat ya. Cukup jelas nggak maksud saya? Jelas, Pak. Oke ya. Ini kalau soal distribusi ya, yang grafiknya gunung seperti ini. Nah, ini juga bisa menggambarkan bagaimana distribusi negara miskin ya, negara miskin yang masuk dalam line poverty, income level 1 itu semakin bergerak ke kanan. Nah, datanya bisa kita lihat bergerak ke kanan. Ini menunjukkan bahwa ya memang tadi ada pertanyaan kan dalam kuisnya kan, kira-kira progres orang-orang miskin di dunia ini seperti apa. Nah, sekarang faktanya adalah mereka semakin sedikit. Karena makin banyak negara, kita lihat di level 2 dan level 3, itu mereka semakin menuju ke middle income countries. Ya, memang orang sangat miskin dan orang yang kaya memang banyak, tetapi kalau kita lihat populasinya, ya gunung ini ya, maka kita lihat bahwa ya memang di dunia sekarang sudah banyak negara yang berhasil untuk membuat warga negaranya masuk dalam kategori middle income. Oke ya, kita balik ke slide. Nah, yang kedua ini adalah bagaimana kita membedakan. Saya ganti platform ini lagi. Yang ini adalah kalau tadi ini statistical ya. Kalau yang ini itu data yang bersifat foto, namanya dollar sheet. Ini masuknya lewat sini, di sebelah kanan ini ya. Dollar sheet ini dia menggambarkan ya bagaimana gambaran dunia yang dibagi berdasarkan income ya. Bagaimana sih kondisi masyarakat yang hidup kalau misalkan kita bagi menjadi 4 level perbedaan income. Misalkan di sini ini semua negara dunia foto families ya. Saya ganti misalkan variabelnya ini lebih ke kehidupan sehari-hari ya. Jadi lebih bisa menggambarkan kondisi kehidupan masyarakat. Misalkan saya mau ganti ke
variabel apa ya? Nah, saya mau ganti ke variabel ini deh, tempat tidur deh ya. Bedroom ada nggak? Bedroom, ada. Nah, ini. Nah, ini kondisi yang menggambarkan, kalau tadi kan kita cuma bisa lihat statistik. Nah, kalau dollar street ini fungsinya untuk melihat kondisi kehidupan masyarakat yang kita bagi berdasarkan 4 level income yang berbeda. Nah, ini ya. Ini level 1, level 2, level 3, dan level 4. Kondisinya seperti ini untuk bedroom, ya. Ini kayak kos-kosan kamu nggak? Kayak gini ya? Nah, tapi mungkin ada juga yang rumahnya seperti ini ya. Nah, kalau kos-kosan kayak gini yang bagus gini kayaknya jutaan nih. Nggak dapat 500.000 ya. Nah, itu teman-teman bisa ganti sendiri. Tadi bedroom. Bisa kita lihat kamar mandi juga. Bathroom sekarang. Nah, ini dia kondisinya. Jadi semakin besar income, maka kualitas hidup masyarakat juga bisa sangat terlihat secara visual seperti ini. Ya. Oh, Indonesia kamar mandinya kayak gini ya. Mirip-mirip ya. Nah, ini di Burundi kasihan sekali kamar mandinya yang seperti ini. Bahkan ketika Anda mau buang air, kalau kondisinya kayak gini mah Anda harus duduk dengan akurat ya. Karena udah itu nggak ada air lagi. Akses air bersih juga nggak ada. Ya. Jadi ini menggambarkan kondisi dunia dengan lebih visual ya. Kita lihat lagi, apalagi misalkan. Kitchen misalkan. Nah, ini perbedaan dapur ya. Ini yang masih menggunakan masak aja masih pakai manual ya. Teknik yang new artist seperti ini sebelah kanan ini adalah kalau Anda punya income yang lebih, dapur Anda juga pasti lebih bagus ya. Jadi memang gambar di sini sangat menggambarkan inequality sekali, menimbulkan kesenjangan ya. Dan ini teman-teman bisa ganti sendiri ya. Nah, ini kalau misalkan by countries, kita juga bisa lihat Indonesia misalkan. Kita lihat ya, dapurnya seperti apa. Nah, dia kan menggambarkan seperti ini ya. Dapur di Indonesia. Nah, Anda kalau KKN besok ya, saya nggak tahu ya, akan ada KKN nggak ya? Kayaknya nggak ada deh ya. KKN digital kali ya. Itu Anda melihat akan harus belajar survive untuk masuk ke dapur-dapur yang seperti ini. Ya. Jadi akan melatih Anda untuk bisa survive di tempat apapun. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Soal dollar street sama Gapminder. Jadi nanti kalian coba utak-atik ya, variabelnya kalian ganti, boleh statistik, boleh gambar foto seperti ini, nanti kalian masukkan ke forum di aula, nanti kalian berikan overview ya. Oke, ini toilet udah tadi. Tadi udah juga kita bahas ya, distribusi income lewat gunung seperti ini. Nah, oke. Kemudian negativity instinct yang kedua. Negativity instinct ini adalah tendensi bagaimana kita lebih, nggak tahu ya, secara psikis tuh melihat, kalau melihat notice yang sesuatu yang bad itu lebih jago daripada melihat sesuatu yang good. Ya. Nah, saking negatifnya bahwa kalau kita lihat ini ya, kita karena negatif, kita bahkan sampai lupa bahwa kita membuat progres ya. Jadi konsepnya adalah a small progress is still a progress. Walaupun progresnya kecil, tetapi kalau ada kenaikan dikit ya, jadi perpindahan dari satu tahun ke tahun yang lainnya, itu berarti kita sudah ada upaya di situ. Sudah ada keberhasilan pembangunan yang ada di sana. Kalau kita lihat Indonesia tadi ya, baik Indonesia, China, Singapura ya, itu kan ada perubahan dari tahun 1900 sampai ke 2019, makin naik dia. Jadi kesimpulannya adalah, ya memang setiap siapapun masa presidennya, baik itu dari Pak Karno sampai Jokowi sekarang ya, terlepas banyak kebijakan yang juga mungkin kurang tepat buat masyarakat atau kita bisa mengkritisi mereka, tapi masing-masing sudah memberikan kontribusi untuk menaikkan kurvanya Indonesia tadi. Ya. Nah, ini beberapa contoh
Jadi di soal ini kita juga bahas ya, extreme poverty turun lebih dari setengah. Jadi yang miskin banget sebelum mentera itu sudah berkurang sekali di tahun 2017. Nah ini ya tadi soal life expectancy, ada beberapa kejadian dalam sejarah dunia yang itu korbannya sangat luar biasa banyak. Spanish flu ternyata lebih besar daripada World War II ya. Dan mudah-mudahan kita berdoa semoga di tahun sekarang ini pandemi muncul di sini ya 2019 ya. Mudah-mudahan kurvanya tidak terlalu turun ke bawah. Dan mudah-mudahan kita bisa stabil untuk naik ke atas. Nah, ini Indonesia tadi sudah saya berikan. Nah, ini beberapa contoh ya, beberapa contoh yang sesuatu yang bad things dan dia berkurang. Legal slavery misalkan, ya. Hari ini masih ada budak emangnya. Ya masih ada mungkin ya, tapi sangat sedikit sekali. Yang ada budak cinta ya. Jadi legal slavery sudah hampir nggak ada. Expensive solar panel, jadi solar panel semakin murah, kebocoran minyak semakin sedikit, virus HIV semakin sedikit, ya, anak meninggal makin dikit, korban pertempuran makin dikit. Nah pesawat jatuh ini ya, pesawat jatuh makin dikit, terlepas masih ada kejadian pesawat jatuh, tapi tentu nggak sebanyak beberapa tahun yang lalu ya, atau beberapa dekade yang lalu. Child labor masih ada tapi berkurang, ya. Indonesia masih banyak sekali child labor. Death from disaster sangat berkurang sekali ya. Nuklir juga berkurang. Nah, good thing increasing ini ya. Mobile phones makin banyak, akses air bersih, internet. Indonesia saat ini sepertinya baru mencapai 50-60% pengguna internet populasinya. Imunisasi masih tadi ya, imunisasi lebih dari 80%, jawabannya ada di sini. New movies makin banyak, ya, ada Netflix, ada Amazon Prime, ya, makin banyak. Women Rise to Food makin banyak yang mengikuti, science publikasi makin banyak, ya, musik makin banyak. Apalagi dengan platform-platform yang semua orang bisa publikasi musik sendiri ya, itu makin menaikkan sesuatu ya. Jadi kita lihat bahwa the world actually is getting better, ya. Kalau kita melihat perspektif ini ya. Jadi ya memang ada beberapa hal yang semakin buruk, misalkan kondisi climate memang. Tapi itu kita nggak bisa mengindahkan bahwa humankind is actually doing great things in the last few decades, ya. Jadi apa aja tadi udah saya ada yang bad thing decreasing, good thing increasing ya. Ya. Negative instinct juga bisa karena human itu lebih find it easier to feel daripada to think. Makanya kita jadi nggak lebih objektif terkait hal tersebut. Ini adalah Profesor Daniel Kahneman, pemenang Nobel Prize ya, yang dia juga meneliti soal bagaimana manusia itu tadi ya berpikir lebih feeling daripada dia thinking secara objektif. Kemudian the fear instinct ya. Jadi kita tuh kalau takut kita nggak akan bisa berpikir dengan lebih objektif ya. Misalkan kayak tadi saya ngasih contoh soal pesawat jatuh nih. Kalau misalkan katakanlah hari ini ada pesawat jatuh nih, ada pesawat jatuh, ya, yang pesawat jatuh itu hanya 0,sekian % dari seluruh penerbangan di dunia. Kemudian itu karena kita takut itu jadi apa ya? Kepikiran kalau misalkan hari Rabu kita ada penerbangan ke tempat yang lain, ya. Jadi karena ada satu kejadian buruk maka kita akan lebih takut untuk melihat sesuatu tuh secara general tuh baik-baik saja. Jadi karena pesawat jatuh ya, kira-kira kalau pesawat jatuh hari Selasa, kemungkinannya persentasenya pesawat jatuh itu di hari Rabu itu juga nggak berubah secara matematika. Jadi karena kita takut maka kita nggak bisa berpikir dengan objektif, nggak bisa berpikir dengan kritis ya. Dan ini kritikan dari Hans Rowling ya, fears make our journalist live ya, karena bad news is good news tadi. Nah kemudian saya juga ngasih soal Thanos tesis ya. Thanos itu kan ini bagi Anda mungkin roaming ya, nggak nonton Marvel ya. Tapi Thanos itu kan punya pendapat bahwa dunia ini tuh terlalu banyak populasi sehingga terjadi ketidakseimbangan di dunia ya. Karena alam kita makin tergerus dan sebagainya. Karena orang hidup populasinya makin bertambah dan itu menemukan bumi ya. Tapi kalau kita lihat dari data ini ya, apa benar sih manusia itu makin banyak? Apakah populasi itu naik gara-gara
gara-gara makin banyak orang yang nikah muda, sehingga anak mereka banyak. Nah, ternyata kalau kita lihat bayi lahir tuh makin sedikit kok dari tahun ke tahun, ya. Per families nih. Nah, jadi ini sebuah anggapan ya bahwa tadi kan saya ngasih soal prediksi UN tahun 2100 ya. Berapa populasi kita yang bertambah sekitar 4 miliar. Nah, hari ini kita punya populasi manusia itu ada sekitar 7 miliar penduduk, yang mana distribusinya adalah seperti ini. Jadi, segi umur 75 sampai 0 tahun ya. Nah, penduduk bertambah banyak di tahun 2100 nanti, prediksinya, itu bukan karena bayi makin banyak, tetapi karena orang hidup makin lama. Ya, sekali lagi, prediksi populasi makin banyak di tahun 2100 di abad berikutnya, itu disebabkan bukan karena bayi makin banyak atau baby boomers, tetapi disebabkan karena orang hidup makin lama. Jadi angka harapan hidupnya semakin naik. Ya. Yang itu nanti akan mengisi plot-plot yang ada di atas nih. Plot umur 45, plot 45 sampai 60, dan plot sampai 75. Ini makin terisi. Bahkan prediksinya nanti mungkin dengan adanya vaksin, hidup orang bisa melebihi 75 tahun. Makin naik ya. Nah, ini tadi, ini data dari kata data ya, terkait populasi dunia di bumi. Ternyata memang, apakah benar bumi itu sudah padat? Ternyata menurut kata data, separuh penduduk dunia itu terkonsentrasi di 1% luas area bumi. Ya, jadi ini sumbernya dari Springfield UK ini ya, Waveform dan sebagainya yang dikompilasi. Ternyata tesisnya Thanos itu salah. Ya, ternyata memang bumi ini makin padat, tetapi orang-orang itu tinggal menempati daerah-daerah yang seperti kota besar ya, sehingga kesannya kita populasinya sudah semakin besar ya. Padahal banyak daerah-daerah lain itu yang belum ditempati oleh manusia di muka bumi. Ini tadi ya, by income tadi sudah saya jelaskan perbedaan family. Nah, ini African problems ya. Kalau tahun 1900 itu kondisinya negara Afrika seperti ini, maka ini tahun 1960 ya. African problems-nya semakin menghilang ya. Karena terlepas itu baik itu di negara Afrika juga ternyata mereka makin naik ke atas ya. Walaupun posisinya memang masih banyak yang income-nya rendah dan life expectancy-nya masih sekitar 60 tahun. Tetapi itu jangan menafikan kita bahwa memang terjadi progres yang sudah sangat luar biasa dari tahun 1800 ya. Nah, African problems itu termasuk generalization instinct, ya, generalization instinct, bahwa negara Afrika itu adalah negara miskin, ya, kemudian mereka kelaparan dan sebagainya, ya. Jadi ini yang menyebabkan kita generalization instinct menyebabkan kita mengalami sesuatu yang disebut sebagai cognitive bias. Nah, untuk menghindari cognitive bias itu lihat lagi bagaimana cara untuk membuat kita supaya bisa berpikir dengan objektif melihat progres pembangunan. Ini beberapa tipsnya. Question your categories, jadi kayak mempertanyakan kategoris, misalkan tadi ya, negara berkembang, negara maju, itu kita kritisi ya. Kalau bisa kita mulai sekarang agak berhati-hati ketika menyebut negara maju, negara berkembang, karena itu sangat subjektif sekali, subjektif dan pengukurannya tidak jelas ya. Kemudian look for differences between groups or similarities ya. Beware the majority, beware of the exceptional examples, and assume you are not normal and other people are not idiots ya. Ya, beberapa tips-tips yang mungkin berguna untuk melihat bagaimana kita menghindari generalization instinct. Nah, ini materinya sudah selesai, ini bacaan yang saya pakai. Kira-kira sampai sini ada yang didiskusikan nggak? Nggak sengaja, nggak terasa ini sudah 1,5 jam lebih ya. Ada pertanyaan sampai sini? Izin tanya, Pak. Ya, Mas Akbar silakan, Mas. Ini berhubung dengan tugas yang Bapak nanti kasih untuk masalah screenshot Gapminder itu, Pak. Nanti kita komparasinya itu boleh bebas, Pak ya, untuk berapa negara atau harus dalam konsep dalam ruang lingkup dunia, Pak? Bebas saja. Saya nggak langsung meminta teman-teman untuk advance dalam penggunaan Gapminder ini ya.
Cuma Anda melihat misalkan tadi mau pakai apa? Pakai yang korelasi atau pakai yang gunung, ya, atau pakai yang land grab atau pakai foto tadi ya. Itu teman-teman cari aja satu fenomena tertentu, kemudian Anda melihat trennya itu seperti apa. Oke, Pak. Makasih banyak, Pak. Trennya itu Anda ya nggak usah banyak-banyak lah. Saya juga kalau banyak-banyak bacanya juga nggak bisa ngoreksi juga ya. Ya, Iya, Pak. 200-300 kata lah. Mungkin satu paragraf lah ya. Saya kira. Ya, makasih, Pak. Oke, ada yang lain mungkin? Nah, harusnya ini buat teman-teman dari HI ini sangat useful sekali karena kalian ini kan yang paling suka comparing countries ya. Lah comparing countries kalian sekarang saya dorong untuk memakai fact based worldview ya. Jadi kita nggak lebih menghindari argumen-argumen yang bias yang nggak berdasarkan data. Dengan menggunakan Gapminder ini, Anda bisa hampir mengompar seluruh progres pembangunan di seluruh dunia. Bisa kalian bagi per benua, bisa kalian bagi per countries, atau kalian juga bisa bagi berdasarkan asosiasi, kalau misalkan tahu asosiasinya. Misalkan kayak European Union, ASEAN, dan sebagainya. Ya, oke. Kalau ada pertanyaan lagi nggak? Kalau nggak ada, mungkin saya akhiri dulu sampai sini ya. Mudah-mudahan materi hari ini useful. Nanti kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak.